Kembali di Kompas Petang, Saudara. Mulai hari ini, alat deteksi COVID-19 lewat napas Jinos C19 buatan UGM secara resmi digunakan sebagai syarat perjalanan penumpang kereta api di 4 stasiun kereta api. Namun ada banyak syarat yang harus dipenuhi calon penumpang sebelum tes, agar hasil tesnya akurat dan bisa digunakan sebagai pengganti hasil tes usap PCR atau antigen. Stasiun Pasar Senen Jakarta menyediakan 6 alat tes Jinos untuk calon penumpang kereta. Dengan membayar Rp20.000, calon penumpang dapat menggunakan layanan tes Jinos C19. Hasil pemeriksaan negatif dengan alat ini berlaku 3 kali 24 jam sejak hasil print out dikeluarkan. Jika hasilnya positif COVID-19, calon penumpang tak diperbolehkan naik kereta api. Sementara di Stasiun Gambir ada 2 loket yang disediakan PT Kereta Api Indonesia untuk tes COVID-19 menggunakan Jinos. Penumpang membutuhkan waktu 30 menit untuk menunggu hasil tes Jinos keluar. Namun penumpang juga diwajibkan untuk berpuasa selama 30 menit sebelum melakukan tes Jinos. Tes COVID-19 dengan Jinos ini diberikan untuk penumpang yang sudah memiliki tiket kereta api. Jadi untuk persiapannya ya dari layanan Jinos sendiri sebenarnya sudah mulai diterapkan ya, kita pre-launching lah. Itu sejak tanggal 3, sejak kemarin 3 Februari 2021 sudah mulai melayani di Stasiun Pasar Senen, seperti itu. Nah kemudian yang kita siapkan tentunya area khusus untuk layanan Jinos, di mana ini kita membagi dalam beberapa zona ya, mulai dari zona antrian, proses administrasi, kemudian zona 2 di mana penumpang itu tempat pengambilan sampel, dan zona 3 itu area tunggu, ruang tunggu penumpang seperti itu. Nah, kemudian juga kita harapkan dengan kesiapan yang kita lakukan ini, jadi meskipun di satu kondisi tertentu, di satu waktu tertentu ini terjadi kepadatan, namun kita bisa memastikan jarak fisik antar pengguna ataupun yang antri tersebut tetap terjaga. Di Stasiun Tugu Yogyakarta, animo penumpang untuk mencoba alat buatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini terbilang tinggi. Pada Jumat pagi hingga siang ini, penumpang yang memilih Jinos C19 sebagai alat screening COVID-19 tercatat telah lebih dari 170 orang. Meski demikian, para penumpang diingatkan untuk mematuhi syarat tidak makan dan merokok minimal 30 menit sebelum tes Jinos C19. Animo masyarakat cukup tinggi, apalagi kemarin 2 hari sudah kita lakukan uji coba, tanggal 3 dan 4. Tanggal 3 ada 167 yang menggunakan Jinos, hari keduanya tanggal 4 itu ada 263 yang menggunakan Jinos, dan saat ini sampai jam 10 sudah 170 yang menggunakan Jinos. Sementara layanan tes Jinos juga akan disediakan di Stasiun Solo Balapan, Jawa Tengah. Hari ini Stasiun Solo Balapan melakukan uji coba pelaksanaan tes Jinos sebagai syarat perjalanan kereta api. Sejumlah penumpang yang ikut dalam tes uji coba menyebut jika tes Jinos lebih cepat, nyaman, dan murah. Karena kan nggak perlu tusuk hidung, jadi nggak ada sakitnya sama sekali, terus ini cuma nafas aja. Aku lebih, kalau buat diriku sendiri, aku lebih rekomendasiin ini karena harganya pun lebih murah. Gitu. Untuk harganya Rp20.000 aja, dan masa syaratnya itu ya 3 hari ya, 3 hari pemakaian. Untuk setiap calon penumpang kereta yang melakukan tes Jinos, maka mereka akan diminta untuk mengembuskan napas dalam tabung khusus. Maka sensor dalam tabung akan bekerja mendeteksi partikel infeksi yang terbawa dalam embusan napas. Data yang diperoleh akan diolah dengan komputer dan hasilnya akan terdeteksi dalam kurun waktu 3 menit. Syarat untuk melakukan tes Jinos ini adalah penumpang tidak diperbolehkan merokok, tidak boleh makan dan minum kecuali air putih dalam waktu 30 menit. Tim pengembang Jinos UGM menyebut jika tingkat akurasi dari alat ini 93 hingga 95% dengan sensitivitas 89 hingga 92% lebih tinggi dari tes usap antigen.
Kemampuan alat ini juga dapat melakukan 120 kali pemeriksaan per hari dengan efektivitas operasional selama 6 jam. Dengan begitu, biaya pemeriksaan tes COVID-19 dengan Ginos jauh lebih murah dari alat tes COVID-19 lainnya. Lebih lengkap terkait penerapan tes Ginos di stasiun Senen sebagai syarat perjalanan kereta, kita bergabung bersama jurnalis Kompas TV, ada Cindy Permadi di sana. Cindy, sore ini bagaimana jalannya tes Ginos di stasiun Senen? Ya Astrid, antusiasme tinggi ini dilihat dari data. Dari pagi mulai beroperasi sekitar jam setengah 7 hingga tadi sekitar pukul 2 atau hingga pukul 3 siang tadi sudah ada sekitar 700-an penumpang yang memilih Ginos sebagai nanti hasilnya dapat menjadi syarat perjalanan jarak jauh. Angka ini masih bisa bertambah hingga nanti akhir jam operasional sekitar pukul 8 malam. Kemudian juga kemarin saja dalam satu hari yang menggunakan Ginos ada sekitar 1.300 orang. Nah hari ini, hari Jumat, lebih banyak penumpang yang akan melakukan perjalanan jarak jauh sehingga ada prediksi lebih tinggi lagi. Nah, karena untuk di stasiun Pasar Senen Jakarta juga untuk tes cepat antigen ini tetap ada, tetap dilayani, sehingga memang ada pembagian alur yang disiapkan oleh PT KAI Daop 1 agar tidak ada penumpukan penumpang. Juru kamera saya Dian Merdekawati akan menunjukkan kepada Anda ini yang ditunjukkan oleh juru kamera saya ini adalah zona 1. Di zona 1 ini penumpang akan mengantri, kemudian nantinya mereka akan mengisi data ataupun juga administrasi di loket-loket. Ada beberapa loket yang disediakan. Pertama, mereka nantinya akan mengisi data seperti menunjukkan KTP, kemudian juga menunjukkan tiket. Karena memang ada 3 syarat utama bagi para penumpang yang akan melakukan perjalanan menggunakan Ginos ini. Pertama adalah dalam keadaan sehat. Yang kedua, mereka adalah penumpang sehingga mereka bisa menunjukkan kode booking ataupun juga tiketnya. Dan yang ketiga, tidak boleh merokok, makan, dan minum kecuali air putih dalam 30 menit terakhir. Nantinya ketika mereka sudah melakukan administrasi tadi, mereka akan diberikan breathing bag. Ini namanya breathing bag. Yang akan diberikan dengan harga Rp20.000. Nah, dari sini mereka nanti akan menunjukkan atau akan melanjutkan ke zona 2. Di zona 2, mereka nantinya akan disediakan sudah ada tanda-tanda. Ini juga untuk membatasi agar tidak ada penumpukan di sini. Di sini nantinya jika mereka masih belum mengerti bagaimana menggunakan alat tes Ginos ini, mereka dapat melihat ada video peraga. Kemudian juga ada petugas-petugas yang akan menunjukkan bagaimana caranya. Mereka memberikan atau mengeluarkan nafas di tarikan yang ketiga. Kemudian nantinya akan ditaruh di dalam kotak. Yang kotak itu nantinya akan diserahkan oleh petugas di situ. Nah, kemudian ini juga masih masuk ke zona 2, akan ditunjukkan oleh juru kamera saya di belakangnya. Di sini adalah alat Ginos yang tersedia di stasiun Pasar Senen Jakarta, ada 5. Memang kemarin ada 6 jumlahnya, cuman 1 kemudian dialihkan ataupun dipindahkan ke stasiun Gambir. Untuk hasilnya sebenarnya bisa kurang dari 3 menit, tapi mengingat untuk pelayanan yang mulai dari para penumpang itu nantinya mendaftar, kemudian bayar, kemudian juga mereka menghembuskan nafas di dalam breathing bag ini, kemudian apabila juga cukup ramai, sehingga estimasi waktu yang dibutuhkan oleh penumpang bisa 15 hingga 30 menit untuk menunggu hingga hasilnya keluar. Nah, nanti jika mereka sudah dari zona 2, mereka akan diarahkan ke zona 3. Di zona 3 itu mereka akan menunggu. Hasilnya akan dipanggil masing-masing oleh petugas seperti apa nantinya. Nah, ini akan kita lihat lagi sekali lagi bagaimana caranya. Ini ada petugas yang menunjukkan kepada para penumpang yang baru pertama kali menggunakan Ginos. Memang kalau dari pantauan kami dari tadi, rata-rata memang mereka ini baru pertama kali, masih membutuhkan waktu juga untuk diedukasi oleh masyarakat. Coba kita wawancara salah satunya. Oke, ini kita sekaligus juga kita lihat bagaimana prosesnya. Juru kamera saya Dian Merdekawati akan menunjukkan kepada Anda. Oke. Nah, karena di sini juga ramai sebenarnya, dari PT KAI juga memberikan opsi kepada penumpang jika tidak bisa di stasiun Pasar Senen Jakarta, mereka juga bisa melakukan itu di Gambir. Selamat sore Pak, Cindy Kompas TV. Saya minta waktunya sebentar dengan Bapak siapa? Supardi. Bapak ini pertama kali menggunakan Ginos ya Pak? Ya, pertama kali Pak. Gimana Pak? Tadi dari cara pakainya kalau dibandingkan dengan antigen seperti apa? Ya lebih bagus ini ya.
lebih enak, lebih bagus ya. Lebih enak. Dari harga juga gimana Pak? Kalau fantasi ya, murah. Artinya kalau misalnya nanti melakukan perjalanan lagi akan melanjutkan menggunakan Jinos atau akan mencoba antigen juga Pak? Iya, Pak. Indonesia aja lebih murah ya. Terima kasih Bapak, hati-hati di perjalanannya. Untuk penggunaan Jinos sendiri sebenarnya untuk di stasiun Pasar Senen Jakarta sudah berlaku selama 3 hari. Dari 2 hari kemarin ini adalah hari yang ketiga. Dan ini juga merujuk dari surat edaran Kementerian Perhubungan, kemudian juga Satgas Penanganan COVID-19 yang ditandatangani pada tanggal 26 Januari. Sehingga Jinos ini sekali lagi bukan menggantikan PCR ataupun juga antigen, tapi ini nantinya akan menjadi opsi. Bisa dipilih, penumpang bisa menggunakan Jinos, nanti akan diberikan breathing bag seperti ini, atau tetap bisa menggunakan antigen ataupun juga PCR. Astrid. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Cindy Permadi melaporkan langsung dari Stasiun Senen Jakarta.